Paskah bagi kita umat Kristiani adalah perayaan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan yang menyelamatkan dan membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Merayakan Paskah pada dasarnya adalah merayakan Ekaristi. Gereja mengucap syukur dengan cara bersatu dalam pemberian diri Kristus untuk penebusan seluruh umat manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 6 April, Hari Kamis Putih. Kita semua umat beriman diajak untuk mengenangkan perjamuan Tuhan. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, pada malam hari menjelang sengsara Putramu, mempercayakan perjamuan Ekaristi kepada kami, sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan kurban salibnya. Semoga kami dapat menimba kekuatan dari misteri luhur ini untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semuanya." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu?"
kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu benar, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita memasuki Trihari Suci yang diawali dengan Kamis Putih. Kita mengenangkan perjamuan Tuhan yang merujuk pada tradisi perjamuan Paskah Yahudi. Paskah bagi kita umat Kristiani adalah perayaan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan yang menyelamatkan dan membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa. Merayakan Paskah pada dasarnya adalah merayakan Ekaristi. Gereja mengucap syukur dengan cara bersatu dalam pemberian diri Kristus untuk penebusan seluruh umat manusia. Ekaristi adalah penggenapan inkarnasi, di mana sabda menjadi manusia. Ekaristi adalah warisan utama yang diterima oleh gereja dari Yesus sebagai kekuatan utama gereja. Maka gereja tidak lepas dari Ekaristi. Meski masa pandemi COVID-19 ini, umat beriman kesulitan untuk mengikuti terlibat langsung dalam perayaan Ekaristi di gereja, misal online, streaming, atau daring, meskipun tidak bisa menggantikan Ekaristi, adalah sebuah pilihan yang terbaik di tengah kesulitan kita ini. Paling tidak, misa online ini sedikit banyak mengobati dan menemani kita umat beriman dalam menghadapi kesulitan hidup yang diakibatkan wabah COVID-19, meskipun dengan prokes yang sangat ketat. Ekaristi adalah kasih Yesus yang tak terbatas kepada kita. Penyertaan Yesus menjadi nyata dalam tubuh dan darahnya yang selalu kita rayakan dalam Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita syukuri bahwa di masa pandemi ini kita masih bisa merayakan perjamuan Tuhan dengan segala keterbatasannya. Maka meskipun ada yang bisa tetap datang ke gereja meskipun terbatas, tapi juga tetap bisa merayakan secara online dari rumah masing-masing. Gereja memfasilitasi itu, karena kita semua belum bisa merayakan Ekaristi bersama-sama seperti semula. Tentunya ini tidak mengurangi sedikit pun cinta dan kasih Tuhan pada kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam upacara pembasuhan kaki para rasul, Yesus rela menjadi seorang hamba yang merendahkan dirinya, memberi diri dan seluruh hidupnya untuk keselamatan kita, umat manusia. Di hari Kamis Putih ini menjadi sebuah titik balik bagi kita untuk memaknai secara penuh perayaan Ekaristi yang kita ikuti setiap minggu. Mari kita semua menghayati Ekaristi dengan sikap hidup kita, yaitu semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi dengan melaksanakan nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam setiap sendi kehidupan kita.
kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar dan murah hati, tidak cari keuntungan, tidak megahkan diri. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.